Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. أبنائي الطلبة والطالبات، الأساتذة والأستاذات, para pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin, rahimakumullah wa as'adakumullahu lailatakum. Islam sebagai agama samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia merupakan agama yang menyempurnakan dan melengkapi semua agama yang pernah diturunkan Allah kepada manusia. Islam sebagaimana dikehendaki oleh Allah harus menjadi pedoman hidup, menjadi pegangan yang harus masuk nyumsum dan menjadi satu dalam kehidupan manusia. Karena Islam adalah agama yang paling sempurna dan Allah tidak akan menerima amal seseorang, perbuatan seseorang yang keluar dari Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kita berislam, bagaimana kita beragama, bagaimana agar nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam itu masuk, nyumsum, dan menjadi milik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam sebagai agama yang pertama harus diyakini sebagai agama yang paling benar, agama yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam Islam Allah dan Rasulullah tidak bisa dipisah-pisahkan.
La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wa Muhammadun Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah yang membawa Islam itu. Allah Muhammad adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Siapapun yang percaya pada Allah, dia wajib percaya pada Muhammad sebagai utusannya yang membawa agama Islam itu. Kalau ada orang hanya percaya Allah, tapi tidak percaya kepada Muhammad, dia bukan orang Islam. Demikian juga kalau ada orang yang hanya percaya pada Muhammad tapi tidak percaya kepada Allah, dia tidak disebut sebagai seorang Muslim. Keyakinan seperti ini harus kokoh terhunjam di dalam diri kita, masuk nyumsum ke dalam hati kita, dan tidak boleh berubah sedikit pun hanya karena godaan-godaan dan rayuan-rayuan. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan yang terhunjam di dalam dada itu, dan agar dia bisa melahirkan amal-amal yang baik, ibadah kepada Allah, dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap Muslim harus mengilmui Islam, harus memiliki ilmu tentang Islam. Inilah kewajiban kedua dari seorang Muslim setelah dia mempercayai Islam itu. Nah, anak-anakku, para santri, para pemirsa, mengilmui inilah pada hakikatnya inti dari ajaran Islam. Setelah keyakinan yang kokoh tadi. Karena itu ketika Rasulullah pertama kali menerima perintah yang disebut Al-Quranul Karim sebagai pedoman bagi manusia, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka perintah pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra, baca, gali, cari ilmunya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi perintah Iqra atau mencari atau membaca atau mengilmui itu adalah syarat pertama untuk bisa beribadah dengan benar. Iqra di sini jelas tidak berlaku bagi mereka yang malas. Apalagi kalau sampai merasa puas dengan kebodohan-kebodohan yang dia miliki. Sehingga karenanya di dalam beberapa ajaran dari para ulama yang terkenal, bahkan lebih mendahulukan ilmu dari ibadah. Ilmu tanpa ibadah, dia masih jadi ilmu. Tapi ibadah yang tanpa ilmu itu adalah sebuah kesia-siaan, sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Karenanya ketika umat Islam ini sudah tidak memiliki semangat lagi untuk belajar, untuk mengilmui Islam, untuk menggali ajaran-ajaran dari Allah dan Rasul-Nya, maka berhentilah dia sebetulnya menjadi seorang Muslim. Di
dia tidak lagi layak disebut sebagai seorang yang beragama Islam. Orang-orang yang seperti inilah yang seringkali menjadi penghambat utama bagi pengembangan dan perkembangan Islam itu sendiri. Akibat kebodohan, akibat kemalasan, akibat sikap-sikap takabur dan sombong yang muncul dalam dirinya karena merasa puas dengan ilmu yang dia miliki, akan menjadikan seseorang tidak bisa melaksanakan nilai-nilai agama Islam dengan cara yang benar. Anak-anakku, para santri, para asatidz ustadzat rahimakumullah, dalam Islam mencari ilmu itu biasa disebut dengan thalabul ilm atau iltimasul ilm. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu, kata Rasul, sejak kau lahir ke dunia sampai kau mati menuju alam kubur. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati suatu jalan di mana dia mencari ilmu, sekali lagi, yaltamisu ilman, mencari ilmu di jalan itu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Dalam Islam banyak sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dan dorongan kepada kaumnya, kepada kaum muslimin untuk mencari ilmu dengan berbagai cara yang memungkinkan. Nah, dalam istilah tolabun atau iltimasun ini ada sesuatu yang harus menjadi basic utama, dasar dari perbuatan kita, yaitu perasaan ingin tahu, perasaan ingin menambah ilmu, perasaan memecahkan, keinginan untuk memecahkan masalah, tidak mudah puas dengan kebodohan-kebodohan yang ada dalam dirinya, dan senantiasa memunculkan semangat, motivasi, dorongan untuk melakukan uji coba, memecahkan masalah, eksplorasi, membuka berbagai hal yang ada di lingkungannya, baik itu yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku bagi alam raya ini, ataupun yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu sangat luas, menyangkut segala aspek kehidupan kita. Sunnah-sunnah Allah jauh lebih luas dari itu, karena dia menyangkut sunnah-sunnah yang berlaku bagi alam semesta atau yang berlaku dalam perilaku kehidupan manusia. Dan sunnah-sunnah Allah juga tidak lepas dari apa yang ada dalam diri kita yang berupa ilmu-ilmu tentang tubuh, ilmu-ilmu faal, ilmu-ilmu kejiwaan yang berhubungan dengan jiwa kita, yang berhubungan dengan pikiran kita, dan yang berhubungan dengan apa yang seharusnya kita lakukan kepada diri sendiri, kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta ini. Semuanya itu tidak mungkin akan kita kuasai
kalau dalam diri kita tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada semangat untuk tahu, keinginan untuk menguasai masalah, tentu saja kita tidak mungkin menguasai segala masalah yang ada di dunia ini. Tapi kita harus berusaha menguasai sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin yang bisa kita kuasai. Dan itu hanya mungkin kalau kita memiliki semangat untuk bertanya. Sekali lagi, bertanya. Bertanya dalam bahasa Arab biasa disebut dengan sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu itu artinya bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui karena keinginan untuk tahu. Dan itu harus dimunculkan. Seorang pelajar, seorang santri kalau sudah tidak punya semangat bertanya, padahal dia bodoh, adalah seorang yang kena penyakit congkak, sombong, karena sudah merasa bisa, atau dia kena penyakit malas untuk mengetahui apa yang belum dia tahu. Karenanya saya sangat sedih ketika para santri, para guru tidak memiliki semangat untuk bertanya. Saya khawatir mereka yang tidak punya semangat bertanya ini akan kena penyakit sombong karena merasa sudah serba tahu, atau mungkin kena penyakit malas untuk mengetahui lebih banyak hal-hal yang belum dia ketahui. Kedua-duanya, sombong dan malas, adalah dua penyakit jiwa yang sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa seseorang. Kenapa kita sombong? Kenapa kita malas? Adalah pertanyaan yang harus senantiasa dimunculkan dalam diri kita. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari sebuah keadaan di mana kita sebenarnya sakit, tetapi kita tidak merasa sakit. Di mana kita sebenarnya bodoh, tapi kita tidak merasa bodoh. Suatu hal yang sangat berbahaya kalau penyakit seperti ini dibiarkan tanpa kita sadari. Inilah renungan kita malam ini, untuk kembali direnungkan sejauh mana kita telah berusaha melaksanakan tugas kita mengilmui Islam, mencari ilmu tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya, mencari ilmu tentang hukum-hukum Allah, tentang sunnah-sunnah Allah yang seharusnya sedikit demi sedikit kita kuasai untuk menjadi bekal kita hidup sempurna di dunia dan hidup bahagia kelak di akhirat, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Hari ini saya sedih sekali ketika dialog, hiwar, munaqasyah, kesempatan tanya jawab dibuka begitu lebar, tapi tidak seorang pun
santri yang bersemangat untuk bertanya, untuk berdialog, untuk melakukan eksplorasi, membuka tabir-tabir kebodohan yang ada dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dari apapun sumbernya penyakit ini, apakah dari kesombongan, kecongkakan, ataukah dari kemalasan yang ada dalam diri, kedua-duanya tetap merupakan sesuatu yang menyedihkan, memalukan, dan memilukan. Semoga Allah beri petunjuk pada kita untuk mencari jalan yang benar, yang lurus dalam hidup ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.